Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar pagi ini? Ya, luar biasa baik. Apakah semua anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita akan mulai pembelajaran kita. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih, dengan muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan PKN. Dalam tema ini, kita akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang pentingnya udara bersih serta pernapasan pada hewan dan manusia. Untuk itu, anak-anak silakan mengamati gambar berikut. Setelah mengamati gambar, anak-anak silakan berdiskusi. Membentuk kelompok, kita berdiskusi bersama, mencari atau membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang diamati. Sekarang kita bahas hasil dari diskusi teman-temanmu. Dari kelompok Ani, mereka bertanya, makhluk hidup apa saja yang ada di gambar tersebut? Ayo kelompok yang lain, silakan jawab. Kira-kira makhluk hidup apa yang ada di sana? Iya, bagus. Kelompoknya Tony menjawab dengan benar. Di sana ada makhluk hidup kambing dan manusia. Apalagi anak-anak yang ada di gambar tersebut? Iya, kelompoknya Oscar betul sekali. Ada ayam, sapi, bebek ada di sana. Apakah ada burung di sana, Oscar? Oh iya, tidak ada. Bagus sekali. Berikut ada pertanyaan lagi dari kelompoknya Siti. Apa kira-kira persamaan dari semua makhluk hidup tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, coba Oscar. Ya, bagus sekali, pintar. Persamaan dari semua makhluk hidup yang ada di gambar tersebut, tadi Oscar sudah menjawab. Yang pertama, membutuhkan makanan, ya. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, tumbuh. Dan yang keempat, bernapas. Apakah semua makhluk hidup bernapas, Siti? Iya, betul. Semua makhluk hidup pasti bernapas. Makhluk hidup bernapas dengan membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu? Silakan masing-masing kelompok mendiskusikannya. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu? Ya, kelompoknya Doni, gimana jawabannya? Bagus sekali. Semua makhluk hidup dalam mengambil oksigen berbeda-beda. Ikan bernafas dengan insang. Manusia bernafas dengan paru-paru. Cacing, pernah lihat cacing? Iya, cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Begitupun dengan semua makhluk hidup yang ada di gambar tadi. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek. Itu semua bernapas dengan paru-paru. Iya, bagus sekali. Apa yang harus kita lakukan supaya oksigen itu tetap tersedia? Bagaimana kelompoknya Oscar? Bisa menjawab? Iya, bagus sekali. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan itu maksudnya menanam pohon di sekitar kita atau menanami pohon di hutan-hutan yang gundul. Anak-anak, kita sebagai anggota masyarakat
bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Termasuk kita juga bertanggung jawab supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai masyarakat agar ketersediaan oksigen itu tetap terjaga? Ya, 1. Menjaga lingkungan tetap bersih atau menciptakan lingkungan yang bersih. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Yang ketiga, menanam pohon atau tumbuhan di sekitar kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar mengamati gambar. Yang kedua, apalagi? Kita sudah belajar membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang apa? Iya, jenis-jenis makhluk hidup. Berikutnya, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Oscar? Iya, cara makhluk hidup bernapas. Apalagi Siti yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, cara bernapas makhluk hidup. Sudah tadi, apalagi? Iya, tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Oke, selamat pagi.